warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Darut Tauhid untuk mengikuti thalabul ilmi, pengajian kajian tauhid. Insyaallah pada maghrib ini sesi pertama akan diisi oleh Ustaz Muhammad Haris Sanusi, dan setelah sholat isya kita akan mengikuti kajian tauhid bersama Kiai Haji Abdul Hakim Mastir. Baik jamaah sekalian, mohon sekiranya yang membawa alat komunikasi handphone, alangkah baiknya disesuaikan supaya tidak berbunyi pada saat kajian berlangsung. Kita awali pertemuan kita kali ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayahnya, taufiknya, supaya kita diberi kesehatan, supaya kita diberi ampunan, supaya kita ditunjuki ke jalan yang lurus yang diridhoi olehnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian, jangan lupa niatkan selain kita mengikuti kajian, pengajian, menuntut ilmu, kita niatkan beriktikaf selama berada di Masjid Darut Tauhid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghamparkan nikmat tiada bertepi kepada kita sebelum kita diciptakan, ketika kita diciptakan, sampai kita hidup di dunia, sampai kematian kita dan seterusnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghamparkan nikmat, dan nikmat yang berasal dari Allah pasti baik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang wa kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap saat, setiap waktu sibuk mengurus makhluk-makhluknya, memberikan rahmat dan kasih sayangnya tiada bertepi. Walaupun sebagian manusia melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran, melakukan kemusyrikan, Allah War-Rahman memberi dan terus memberi. Juga Allah memberikan pemberian yang paling utama, yang paling mulia kepada orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Mudah-mudahan hidup kita adalah hidup yang senantiasa membesarkan Allah, bukan membesarkan diri sendiri, bukan membesarkan jabatan, bukan membesarkan harta dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sekarang kita berada di tanggal 4 Sya'ban. Kerinduan kita makin memuncak karena mudah-mudahan semua yang hadir di sini dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ramadan sesuatu yang didatangkan, diciptakan oleh Allah bagi siapapun yang menginginkan perubahan diri yang luar biasa kembali kepada Allah. Ramadan
adalah waktu yang 30 harinya penuh dengan rahmat. Pemberian Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia adalah ketika Allah merahmati seseorang. Dan kita mafhum bahwa siapapun yang ada di sini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena apa yang mereka berikan kepada Allah berupa amal ketaatan, berupa amal kesalehan. Tetapi yang memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ketaatan dan kesalehan yang dilakukan oleh setiap kita setiap hari, setiap saat itu murni karena Allah menginginkan memberikan tuntunan hidayah panggilannya kepada kita. Termasuk ketika kita duduk di majelis ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasanya Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, maka fa insyaallah kita menyaksikan betul bagaimana kebaikan-kebaikan tumbuh luar biasa di bulan suci Ramadan. Seperti jamur yang tumbuh serentak di musim hujan. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan kerinduan kita untuk dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah kerinduan yang membuat kita bersungguh-sungguh untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Saya dengar kabar tiket kereta api sudah habis. Tiket pesawat sudah 2 kali lipat karena ingin pulang mudik. Nah, bagi mereka pecinta Ramadan karena mencintai Allah Jalla Jalaluh, karena menginginkan rahmat Allah, maka mudah-mudahan tiket saf pertama iktikaf di masjid sudah kita booking. Sudah di booking belum? Nah, kayaknya masih kosong nih. Tiket saf pertama di Masjid Darut Tauhid. Siapapun yang betul-betul mengharapkan berkah rahmat Allah di bulan Ramadan, seharusnya dia sudah terpikir, oh, nanti itikaf saya di masjid ini. Udah kebayang belum? Kalau belum, silahkan membayangkan. Mau itikaf di mana? Di masjid mana? Karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tausiah singkat ini saya memberikan tazkirah khususnya buat diri saya pribadi untuk tadi sama-sama berbagi kerinduan pengharapan yang besar kita kepada Allah agar kita dijamu di bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Ayatnya sudah hafal kan? Ayat berapa? Surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Puasa udah berapa puluh kali abang, ibu? Tergantung umur ya. Ada yang sudah 20 kali, ada yang sudah 30 kali. Jadi kalau ayat puasa itu 183, 84, 85, 86, 87, 5 ayat. Puasa sudah 20 kali. Sebenarnya kalau sungguh-sungguh menghafalkan 5 ayat sudah hafal. Saya husnuzon yang di sini sudah hafal 5 ayat puasa 183, 187. Kalau belum pastikan tahun ini ya Allah saya ingin menghafalkan ayat puasa yang 5 itu. Kalau tidak diniatkan, kalau tidak dicoba, ya tidak hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayat terakhir, bunyi ayat terakhir, wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ayat puasa ini satu paket, tak terpisahkan. 183 sampai 187 urut, tak terpisahkan, satu paket. Bahkan di ayat terakhir, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah ukuran, itulah batasan, itulah kriteria yang kalau seseorang ingin mendapatkan berkah yang luar biasa di bulan suci Ramadan, maka ia harus melakukan apa yang Allah pesankan di surat Al-Baqarah 183, 84, 85, 86 sampai 87. Satu paket. Kalau kita memanah guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati umur, ilmu, dan kehidupan beliau di dunia wal akhirah, menyampaikan terkait dengan inspirasi memanah. Yang pertama, inspirasi memanah, satu, mesti ada target. Target utama Ramadan sudah Allah Jalla Jalaluhu sampaikan dengan clear, dengan jelas. 183 bunyinya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan semua yang ada di sini adalah ahlu takwa. Itu makna la'allakum tattaqun. Tetapi di ayat Al-Baqarah 187 bunyinya, ujungnya adalah la'allahum yattaqun. Hanya yang bagian sebelah sini yang takwa, yang sebelah sini tidak. Hanya yang sebelah sini yang takwa, yang sebelah sini tidak. Itu maksudnya. La'allakum dan la'allahum. Kum, mudah-mudahan semuanya. Kalau hum, orang tertentu saja. Berarti di 30 di hari terakhir bulan suci Ramadan, ada orang yang puasa selama sebulan penuh. Ada satu bagian yang dinaikkan derajatnya menjadi ahlu takwa. Ada sebagian yang puasanya dari tahun ke tahun tidak memberikan dampak perubahan kepada dirinya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti betul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal utas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya hanya yang ia dapatkan lapar dan dahaga. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan energi untuk bisa berhasil di bulan suci Ramadan adalah iman. Maka panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi berhasil tidaknya seseorang dalam meraih rahmat Allah ketika mereka punya iman yang kuat. Maka jangan heran kalau sudah hari ketiga Ramadan ada kaki-kaki bergelantungan di pasar. Kelihatan kakinya doang, kakinya makan. Husnuzonnya mereka perempuan yang sedang berhalangan. Husnuzonnya mereka yang sudah tua sepuh. Husnuzonnya mereka yang sedang sakit. Atau husnuzonnya mereka sedang dalam perjalanan. Husnuzonnya. Tetapi fenomena ini bisa kita lihat kenapa? Karena memang boleh jadi orang ini tidak memiliki cukup iman, cukup keyakinan untuk melakukan puasa. Lalu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kutiba dalam Al-Quran ada kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumusiyam.
diwajibkan atas kalian berperang, diwajibkan atas kalian qisas, dan diwajibkan atas kalian puasa. Para ulama mufasir mengatakan, ketika Allah Jalla Jalaluhu menyampaikan dengan kalimat kutiba, dipahami bahwa sesuatu yang diperintahkan itu amat berat bagi hawa nafsu. Kira-kira perang berat tidak? Berat, luar biasa. Maka kutiba alaihim. Kira-kira kisos berat gak? Menegakkan kisos berat. Saum berat. Maka perintah saum Ramadan ada di akhir-akhir kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak di awal kenabian, di akhir. Setelah iman para sahabat, iman kaum muslimin memiliki kekuatan. Kenapa? Karena memang puasa berat bagi hawa nafsu. Karena itu pula kekuatan puasa itu ditandai, keberhasilan puasa ditandai ketika seseorang betul-betul bisa saum sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak SD, definisi saumnya adalah menahan diri dari makan minum mulai dari waktu subuh sampai maghrib. Itu anak SD. Nah, kalau sudah dewasa seperti ini, definisinya harus ditambah level kedua. Oke. Apa definisi saum level kedua? Definisi saum level kedua adalah menyengaja mempersedikit makan, minum, tidur mulai dari maghrib sampai sahur, sampai waktu subuh. Itu definisi level kedua buat ibu, teteh, abang, akang sekalian di sini. Itu definisi level kedua. Kenapa? Karena memang contoh tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berbuka dengan kurma. Berapa banyak? 3 butir, bukan 1 kilo. Dan kurma tidak ada kurma Bangkok. Segede-gedenya kurma ketika saya ke sana, gede-gedenya paling segini. Dan Rasulullah senang menyenangi kurma rutob, ajwa, atau kurma Madinah. Dan air putih. Dan saya belum pernah mendapatkan informasi lain bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat buka puasa bersama dengan opor unta, dengan sate al-baqarah misalnya, atau mengadakan sahur bersama di rumah Rasulullah. Enggak. Kalau ada yang menemukan boleh sampaikan ke saya. Jadi enggak ada. Sahur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti buka puasanya. Bukanya gitu, sahurnya sama, kurma dan air putih. Maka definisi saum level kedua adalah menyengaja mempersedikit makan minum mulai dari ba'da maghrib sampai waktu subuh. Kalau level kedua ini tidak dijalani, fa insya Allah puasanya berantakan, yang lain-lain berantakan. Kenapa? Karena memang tujuan puasa itu untuk menggapai derajat ahlu takwa dan karakter khas. Tetapi fenomenanya justru Indonesia kebalik. Budayanya kebalik. Buah yang tadinya nggak ada turun gunung di bulan Ramadan. Buah apa? Timun suri. Tadinya nggak ada, sekarang nggak ada, turun gunung di bulan Ramadan. Semuanya ada, setiap masakan, gorengan, semuanya ada. Pada seharusnya belanja rumah tangga itu berkurang, bisa sampai 70%-nya. Dan sampaikan kepada istri tercinta kita, Mama, sekarang tidak usah masak, beli aja secukupnya, kurma 3 butir, beli 1 kotak, cukup buat sebulan. Yang kos-kosan enak, betul nggak? Mahasiswa yang kos-kosan, insya Allah tidak ada budget konsumsi selama sebulan. Kenapa?
Ya, buka puasanya di masjid. 3 butir kurma sama air putih. Terus bilang ke DKM-nya, Pak, boleh nggak makanan ini buat nanti buka dan sahur sekaligus? Oh, silakan deh. Jadi 30 hari biaya konsumsi hilang. Dan itulah saum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang akan sengaja dikendalikan adalah hawa nafsu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan hawa nafsu itu tempatnya di perut. Imam At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa hawa nafsu itu seperti asap tipis hitam yang bisa mengotori kolbumu. Maka segala penyakit itu ada di perut. Kosongkan perutmu. Kosongkan perutmu dengan sengaja. Maka matamu akan melek. Tapi kalau tidak, sahurnya maksimal, buka puasanya maksimal, taraweh goodbye. Ba'da zuhur tidur masa. Baca Quran baru buka alif lam mim. Berat. Targetnya itu. Siap Bapak Ibu sekalian? Nah, harus seperti itu. Itu makna saum sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kalau berhasil itu, apa aktivitas berikutnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Aktivitas paling utama selama Ramadan adalah membaca Al-Quran. Para ulama tabi'in menghentikan majlis ilmu mereka. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, semuanya menutup majlis ilmu mereka. Bulan suci Ramadan, semua majlis ilmu mereka tutup. Kenapa? Para imam berdiam di rumah mereka. Untuk apa? Untuk membaca Quran. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, tadarus Quran, membaca Quran terus. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan 60 kali Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dan Imam Malik rahimahullah ketika beliau sholat taraweh bersama di masjid umum, masjid jamiah, pulang dari taraweh di masjid jamiah, Imam Malik taraweh lagi. Karena beliau bersama jamaahnya di rumahnya menghatamkan setiap malam 10 juz tarawehnya. Masya Allah Pak, kita baru 1 juz. Imam Malik 10 juz setiap malam dibaca ketika tarawih. Masya Allah. Jadi selesai sahur terus itu dilakukan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum bisa membaca Quran, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir saya tidak bisa baca Quran. Bertekad belajar Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fi. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran di hadapan malaikat Jibril. Bahkan 2 kali khatam ketika tahun beliau sallallahu alaihi wasallam dipanggil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya. Kalau perutnya terjaga, Quran yang dibaca. Nah, nyambung. Tapi kalau perutnya nggak terjaga, Qurannya lewat. Sehingga timbul satu fase ketika kita merasa dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau berkata, di manakah aku? Aku dekat.
Ujibu da'watad da'i. Ketika itu doa-doa yang terlantun menjadi mustajab. Bahkan ijabah lebih dulu disebut sebelum doa. Masya Allah. Ujibu, aku kabulkan apapun yang kau panjatkan, mintakan, doakan kepadaku. Bold and underline. Apa bold and underline itu? Tebal, cetak miring, ya. Saum itu mempersedikit makan minum. Dan yang lebih penting lagi adalah memastikan makanan, minuman yang kita asup selama ini tidak terkena hal yang haram. Itu penting. Pastikan bahwa aktivitas kita, pekerjaan kita bukan pekerjaan yang haram dalam syariat. Kenapa? Karena kalau makan minumnya haram, pekerjaannya haram, jangan berharap Ramadan mendapatkan keberkahan. Itu penting. Jadi perkara makan minum ini perkara yang paling utama. Yang paling utama. Memastikan kehalalan makan minum itu. Dan rizki yang kita dapatkan itu nomor pertama. Itu tangga pertama. Kalau tangga pertama saja tidak lewat, yang lain-lain jangan harap bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi haji ketika keluar rumah, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ketika harta haram dipakai buat ongkos haji, malaikat mengatakan labbaik wala sa'daik. Kami menerima panggilanmu, tetapi engkau tidak bahagia dengan hajimu. Baru keluar dari rumahnya, malaikat sudah mengatakan la sa'daik. Hadis, ada orang yang kusut masai dalam perjalanan, berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sahabat, bagaimana pendapatmu dengan doa orang ini? Ya Allah, ya Rasulullah, doa ini dipanjatkan oleh orang yang layak untuk dikabulkan. Kenapa? Karena dia berdoa dengan kalimat ya Rabb, dia mengangkat tangan tinggi-tinggi. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak sahabatku, doa orang ini tidak dikabulkan walaupun dia menjerit seperti itu. Kenapa? Rasul mengatakan, makanan ia makan haram, minuman yang ia minum haram, pakaian yang ia pakai haram. Bagaimana mungkin Allah menerima doa dari orang yang dalam tubuhnya ada hal yang haram? Pakaian yang ia pakai haram, tertolak. Maka saum yang pertama adalah mempersedikit makanan itu. Yang kedua, memastikan bahwa kita cukup dengan yang halal. Allahumma akhirni bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan kami semua hanya dengan yang halal dan jauhkan dari yang haram. Ustaz, gimana? Saya ini kerjanya di tempat yang gak jelas nih. Subhan, pastikan kumpulkan kekuatan di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, hijrah, fatuhajiru fiha, hijrah dari sesuatu yang dekat dengan yang haram, sesuatu yang syubhat. Kenapa? Karena merusak semua bangunan ibadah kita kalau tersentuh dengan yang haram. Baik, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir 187, satu yang paling indah, yaitu iktikaf. Kalau orang sudah menahan diri, sedikit makannya, sedikit tidurnya, selama 20 hari Pak, baca Quran, doa, berbagi, bersedekah, maka ruhnya menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa akhirat lebih dekat, dunia tidak apa-apanya. Maka karena dia begitu bosan dengan dunia dan seisinya, karena memang dunia diciptakan untuk melayani manusia, bukan kita yang diperbudak dunia,
Maka pada saat itulah kerinduan yang paling diinginkan oleh orang yang saum dengan cara seperti ini adalah mendatangi rumah Allah. Ya Allah, aku ingin mendatangi rumahmu, aku ingin berdua bersamamu. Aku tinggalkan gadgetku, aku tinggalkan WhatsApp, Telegramku. Aku tidak akan sentuh itu. Aku meninggalkan istri dan anak-anakku. Anak istrinya itikaf di belakang, ya kan? Dia di depan. Maksudnya gitu. Aku ingin berduaan dengan Robku 10 hari siang dan malam. Sesuatu yang sangat. Dan ketika 1 Syawal datang, malam 1 Syawal, itu satu hal yang paling nikmat adalah ketika mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, memang hanya Engkau yang wajib dibesarkan. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sujud nangis. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah Engkau jamu 30 hari bisa mengabdi kepadamu, merasakan kenikmatan surgawi. Surga begitu dekat, akhirat begitu dekat karena kebersamaan bersamamu. Subhanallah. Itulah satu paket Ramadan. Dan memang kita harus berkorban untuk tidak mudik. Berkorban untuk tidak mudik, berkorban meninggalkan mall dengan diskon 70%-nya. Jadi mulai saat ini beli baju anak-anak ibu di bulan Sya'ban, beli kerudung baru, mukena baru di bulan Sya'ban, pesen kue lebaran di bulan Sya'ban, anterin ya nanti. Urusan hal seperti itu di bulan Sya'ban selesai. Ramadan urusannya diriku untuk terus mengabdi kepada Allah. Maka ada hadisnya, kalau engkau punya pembantu, karyawan, ringankan pekerjaannya. Betul? Seperti itu. Kenapa? Terlalu mulia waktu Ramadan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau perlu cuti habiskan buat i'tikaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Hadan wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai yang maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan terbukanya hati yang tertutup, jalan lapangnya hati yang sempit, bercahayanya hati yang gelap, sembuhnya hati yang berpenyakit. Engkaulah ya Allah satu-satunya penggenggam diri-diri kami. Engkaulah yang membulak-balik hati kami. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, asma Allah yang kita kaji kali ini As-Sami', Allah yang maha mendengar. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Semua yang bicara pasti didengar oleh Allah. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidati sudur. Surat Al-Mulk ayat wa asiru, mau engkau rahasiakan perkataanmu, awizharu bih, mau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Jadi seperti sekarang kita ini ya,
Mutlak kita ini sekarang sedang disaksikan oleh Allah. Benar-benar disaksikan, juga didengar. Tidak ada satupun ucapan yang tidak terdengar oleh Allah. Tidak ada satupun suara yang tidak didengar oleh Allah. Allah mendengar setiap percakapan, Allah tahu setiap perbuatan, Allah menyaksikan setiap amal dan setiap maksiat, tidak ada yang luput. Jadi kapan saja kita berdoa bisa, karena Allah Maha mendengar. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluk fi zawjiha wa tastaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Ini ada ibu-ibu yang bicara kepada Rasul dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab di antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tidak ada yang bisik-bisik tidak terdengar. Orang pacaran Allah dengar tidak? Dengar. Semua rayuan gombal didengar, semua janji didengar, termasuk ucapan ini. Makanya orang-orang yang mengenal Allah dengan baik pasti jarang bicara kecuali yakin bicaranya disukai Allah. Perlukah kita berbicara disukai orang? Tidak perlu. Yang perlu itu bicara disukai Allah. Kalau kita bicaranya disukai Allah, maka perkataannya seperti Rasulullah pasti berkualitas. Karena yang disukai Allah itu tidak hanya bicara, tapi juga hatinya benar. Perlukah kita merayu calon istri? Calon istri itu hatinya dikuasai Allah. Nah, kalau saudara merayu-rayu, tapi Allah buat si calonnya ini enak-enak saja hadirin. Ini serius. Jadi bicara apa adanya saja. Jangan sampai kejadian salah persepsi. Masih ingat cerita yang lalu itu? Ketika sudah menikah, istrinya kecewa berat karena tahu suaminya tidak punya apa-apa. Kenapa kamu berbohong kepadaku? Tidak. Saya tidak berbohong. Dulu kamu nanya, engkau punya apa? Aku tak punya apa-apa selain dirimu. Tapi kamu ngomong so sweet, ya nggak? Padahal dia udah jujur, oke. Tapi disangkanya so sweet. Allah tahu ini. Seperti saya sekarang ceramah ini, Allah tahu niat penceramah. Allah juga tahu yang diceramahkannya ini benar atau tidak. Juga Allah tahu ini yang ceramah ini mengamalkan atau tidak yang diceramahkan. Penceramah ini tidak bisa merubah siapapun. Seperti saya sekarang ini, apa yang bisa saya lakukan merubah saudara? Tidak. Ceramah ini adalah ujian dari Allah. Niat saya lurus atau tidak? Niat yang gimana yang salah? Ingin dianggap pinter, ingin dikagumi, ingin dianggap sudah mengamalkan, ingin kelihatan soleh, ingin amplop, ini niat ceramah belum tentu lillahi ta'ala, dan Allah tahu. Kadang-kadang ceramahnya benar, niatnya yang tidak benar. Ada kalanya ceramahnya benar, tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang diceramahkan, dan Allah tahu itu. Nggak ada. Jadi Allah tuh tahu persis rahasia penceramah itu. Nah, semakin seorang penceramah ini hati-hati meluruskan niat, menjaga kata-kata, itu urusan Allah yang memasukkan ke hati saudara-saudara. Jadi tidak perlu ceramah canggih-canggih ya, dengan gerakan-gerakan yang dibuat-buat, dengan nada, dan enggak perlu. Dan yang memasukkan ke hati itu siapa? Allah. Para ulama yang soleh mah nggak banyak bicara juga ngerti. Beda dengan kita, bicara panjang lebar tetap tidak ada yang ngerti.
Ada seorang ulama soleh sekali, Yai minta nasihat, dia cuman begini aja di pinggir kolam tuh. Pulang dari kiai itu semangat belajar, semangat ngaji, cuman begini, karena hatinya ke Allah, jadi oleh Allah dibuat itu yang ketemu tuh mau beramal. Jelas hadirin. Makanya kalau sedang suami istri misalkan bertengkar, nggak ada gunanya. Sudah, kalau nanti istri saudara misalkan lagi bete atau lagi bete, artinya tahu butuh tausiah ya. Dia gimana? Saya udah ngomong sejujurnya, tapi saya nggak dipercaya. Gak apa-apa. Kita kan jujur bukan untuk dipercaya orang. Kita jujur karena Allah sayang sama orang jujur. Saya udah jujur di kantor, saya jadinya di PHK. Bagus, berarti saudara mau dapat pekerjaan yang lebih berkah. Saya jujur sama istri saya, lah istri malah pulang. Ya nasib. Kalau jujurnya karena Allah, nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Kita bicara itu urusannya Allah suka tidak sama omongan kita. Perlukah kita campur dengan bahasa asing? Mau apa kalau nggak ada perlunya? Oke? Kadang-kadang kita mengeluarkan bahasa-bahasa asing nggak perlu, tapi demi kelihatan bahwa kita ini makhluk asing, orang yang keren. Enggak lah. Kalau memang perlunya pakai bahasa Arab, pakai. Kalau memang baiknya pakai bahasa Inggris, pakai. Tapi tidak ada niat supaya kelihatan keren. Apalagi dengan cerita bohong, mengada-ada, mau apa? Kita ngobrol, kita harus sadar bahwa yang mendengarkan obrolan ini bukan hanya yang diajak ngobrol, tapi Allah juga. Surat Qaf ayat 18-19. Jadi kita harus sadar betul ya, bahwa bicara itu urusan kita dengan Allah. Kalau kita bohong, lalu orang sepertinya berhasil kita bohongi, bukan kita jago bohong, Allah saja belum membuka. Kalau Allah waktunya ngebuka, sehebat apapun kita ngebohong, pasti kebuka. Baru tadi dapat cerita, ada seorang di kantor, bapak-bapak ini dianggap baik, disegani. Tahu-tahu masuk ke grup kantornya itu, WA ke grupnya dari saya selingkuhan bapak ini. Kaget semua tuh. Potretnya ada si bapak lagi berbaring hanya pakai pakaian dalam saja. Ternyata selingkuhannya si bapak ini seorang lelaki. Rupanya mereka bertengkar, lalu pergilah si pacar ini dengan membawa handphone sang kekasih. Tahu di sana ada grup para pejabatnya, masukin potret, termasuk potret dia sedang berbuat nista dua lelaki itu. Coba kalau Allah mau ngebuka ya kayak gitu. Ada kejadian dan dipakai di potret segala macam, tapi ya diilhamkan supaya nanti kebukanya jelas. Nggak bisa memungkiri potretnya ada mereka sedang zina seperti itu, sesama lelaki. Kalau Allah mau ngebuka, jadi nggak ada tempat tersembunyi untuk berbohong. Orang pacaran itu tidak pernah berdua. Yang laki-laki minimal dikawal 2 malaikat, yang perempuan 2 malaikat. Rame tuh dan sibuk dicatat. Beneran hadirin.
Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika kedua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Idh yatalaqal mutalaqiyani anisimai. Bagaimana? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini seperti saya sekarang bicara ini benar-benar dicatat oleh malaikat pengawas yang mencatat, raqib, atid. Dan itu harus kita sadari betul. Setiap saat kita harus dalam kesadaran itu. Telepon-teleponan, ada siapa nih? Sendirian? Enggak. Ada malaikat yang lagi nyatat, ada Allah yang maha mendengar, As-Sami. Gagal, susah. Telepon kamu selalu aja ada malaikat. Mas, ngomong gitu juga tetap dicatat. Gimana saya ngerayunya? Nggak usah rayu-rayuan. Percumalah yang ngebulak-balik hati saya itu Allah, bukan rayuan mas. Nggak ngepek mas. Justru ngomong begini, cari kesempatan berbuat dosa, bikin saya enak sejujurnya mas. Jadi gimana dong saya nggak jadi ngelamar kamu? Gak apa-apa mas. Nggak takut jadi jomblo? Gak. Saya ini ciptaan Allah, milik Allah. Daripada saya harus nikah dengan orang yang tidak takut ke Allah. Gak. Ini omongan saya juga dicatat nih mas. Stres ngobrol sama kamu. Allah terus. Ya nggak apa-apa. Makasih ya. Lempeng gitu. Harusnya begitu. Kita orang sekarang ada CCTV saja, jaga sikap ya. Katanya sekarang telepon banyak yang menyadap, termasuk telepon saya ini katanya disadap. Saya senang supaya itu jadi soleh yang nyadapnya. Mudah-mudahan. Katanya Intel juga ada yang suka datang ke pengajian AA. Ya bagus, makin banyak Intel yang ngaji ya makin bagus. Kalau nggak ditugaskan mungkin nggak sempat ngaji ya. Tapi bagaimana kalau nanti dilaporkan? Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan laporannya baik. Jadi para Intel itu juga para baik. Apa susahnya? Semuanya dalam genggaman Allah. Yang didengar bukan cuman kita, termasuk rapat-rapat Yahudi. Halo, dengar tidak? Itu para tentara Israel lagi rapat. Halo, tahu tidak? Dengar tidak?
tapi mereka bicaranya pelan-pelan supaya nggak kedengaran sama yang diajak bicara. Tapi mereka bersembunyi di dalam bunker. Allah tahu tidak? Tahu. Dan tidak pernah ketukar. Nanti kita doa sama-sama, kita dempetan begini, nggak akan ketukar. Ini masih mending. Di multazam itu rapat tuh yang doa, pasti tidak tertukar. Menghina Allah kalau mengatakan doa tertukar, ya. Yang satu, ya Allah, saya mohon jodoh padamu. Yang satu, ya Allah, sebentar lagi Idul Kurban, saya mohon mudahkan bisnis kambing. Ini deh sebelahan, satu minta kambing, satu minta jodoh. Kedengeran tuh sama yang doa minta jodoh, kambing. Suatu saat ada tamu ke rumah, lihat kelinting kambing di depan. Ini kayaknya nggak mungkin salah deh. Curiga, ini doa teman saya kok kambingnya ke sini. Barulah datang saudagar kambingnya, ternyata itu jodohnya. Kambing itu sebagai pembuka aja. Hadirin, tenanglah, Allah Maha mendengar. Dalam Sahihain, Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, dulu kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kami melewati tingkat tempat yang tinggi, kami bertakbir dengan keras. Lalu Rasulullah bersabda, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'auna, sesungguhnya kalian tidak menyeru kepada as-samma wala ghaiban, kepada yang tuli maupun yang jauh, yang gaib, yang tidak ada. Walakin tad'una sami'an basyiran qariban. Dalam hadis yang lain, wa huwa ma'akum, melainkan kalian menyeru kepada yang maha mendengar, basyiran maha melihat, qariban maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu. Jadi lebih simpel, bisik-bisik juga bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, pasti kedengaran. Alhamdulillah, bahkan tidak dijaharkan, hanya gerak lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang tahu karena bibir tidak bergerak. Allah tahu. Makanya mau tidur bisik-bisik dengan Allah tuh paling enak. Sambil memanah, udah sambil zikir aja ke Allah ya, daripada segala dipikir. Betul? Tarik subhanallah, pas nggak kena astagfirullah, ini pas kena alhamdulillah. Suatu saat diundang ceramah di satu kesatuan tentara, lalu diajak menembak sesudah ceramah. Menembak, refreshing. Wah, saya kan tidak punya pistol, menembak sasaran plat baja. Kita ayo coba begini tekniknya. Alhamdulillah, dalam sekali dua kali tembakan tuh kena semua, teng. Kata mereka, gila. Mungkin mereka belum tahu, masya Allah ya. Pada juga nembak langsung kena. Sejujurnya hadirin, saya mau wirid aja. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa mengenakan peluru ini, ya Allah. Semua teng, kena tuh. Reuni menwa diajak refreshing, udah lama tidak nembak laras panjang. Ini cerita yang 100 meter, sasarannya aja nggak kelihatan. Nah, saya selindris ya, membidik. Ya sudah, wirid saja. Ya Allah, hanya Engkau, la haula wala quwata illa billah. 17 peluru. Pas sudah semua dihitung,
Skornya katanya 62. Wah, kata saya jelek 62. Justru itu bagus karena yang undang 40 skornya. Dan mereka heran gimana bisa, justru tinggal wirid. Dan mau gimana lagi ya tuh, laras Allah yang menggerakkan, benar. Kita mah teori pasang, nabi tepi, dan tinggal wirid saja. Ya Allah. Nah, itu salah satu cara Allah ya nutupin kejelekan kita ya. Nah, kalau Allah mau tinggal goyang sedikit, nggak ada yang kena. Mungkin Allah rada-rada nyayangin dah ya teh kiai mungkin ya. Kan kalau kiai jeblot sama sekali mah rada kurang gimana itu. Dan akhirnya mereka nanya, gimana caranya wirid? Begitulah. Satu yang kurang diajarkan para sniper. Hadirin, Allah yang mengatur. Saya mohon ampun sekiranya cerita ini tidak manfaat ya. Tetapi kalau mengandalkan Allah, dan tidak usah teriak wirid mah. Di hati juga udah ketahuan, benar? Sambil ngebidik. Sama sekarang sedang musim kezoliman kepada perempuan. Selain jaga diri, latihan bela diri, bawa semprotan cabe, akhwat bawa semprotan enggak? Bawa ulekan? Jangan. Semprotan cabe apalah ikhtiar, tapi yang lebih kuat doa. Doa. Ya Allah, Engkaulah pelindung. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka mulut ini, lidah ini kan diciptakan oleh Allah tuh untuk yang utama untuk nyebut nama Allah. Lidah tuh organ tubuh yang paling penting dijaga. Di antara semua organ tubuh ada dua yang bisa mengantarkan kita ke surga atau ke neraka paling efektif. Kalau kolbu itu imajiner ya, ada di suatu tempat yang kita tidak mengerti bentuknya. Kalau lidah itu nyata. Rasulullah menjamin, barang siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang ada di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, artinya lidah dan kemaluan, aku jamin surga. Nah, lidah ini sebetulnya hanya tertahan kalau kita yakin Allah Maha mendengar. Makanya orang-orang yang kurang yakin kepada Allah, dia akan gampang ngomong. Orang yang yakin kepada Allah susah ngomong. Coba perhatikan orang yang celetak-celetuk. Hari ini kita lihat kabar KPK dengan HMI, benar? Hanya dengan sepatah kata tuh. Padahal kerjaan KPK segitu banyak, tapi kurang hati-hati, jaga lisan, celetuk satu masalah, kehilangan sebagian pendukung, kan tidak bagus. Memang lidah ini seperti peluru keluar dari laras. Kalau udah keluar nggak bisa ditangkap tuh. Seperti panah melesat dari busur, sekali lepas udah nggak ketangkep. Makanya yang paling bagus itu berpikir dulu, lalu dirasa-rasakan oleh hati, baru bicara. Jangan sembarangan. Mulut ini seperti pisau, kalau kita nggak jaga dia bisa melukai kita. Mulut ini seperti binatang buas, kalau nggak pandai mengendalikan kita yang diterkam. Makanya kalau nggak penting-penting amat bicara, diam. Kalaupun mau bicara, mikir dulu. Selesai mikir, dirasa-rasakan. Ini benar tidak yang saya omongkan? Perlu tidak saya katakan sekarang? Manfaat tidak? Lalu rasa-rasakan. Ini apa nih niatnya? Nafsu di hati ini ingin pamer atau nyakitin, itu pakai rasa. Kalau udah lewat proses, yakin manfaat, baru bicara. Begitu. Bicara ini bisa ada ujub, bisa ada riya,
Capek beramal lewat mulut, hancur pahalanya. Bisa dengki, bisa bohong, bisa fitnah, bisa gibah, bisa namimah, bisa janji palsu. Makanya kalau orang ingin selamat, jaga lisan. Caranya jaga lisan, ingat Allah Maha mendengar. Cukup karena saya harus menjaga lisan saya. Semuanya didengar. Yang suka nyanyi di toilet gitu, di WC, wadamuna, jangan. Ada yang sambil diam, ting 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 ting, apa tang tang ting ting begitu, dicatat itu semuanya. Termasuk ada yang sambil diam suka pulpen, cekluk 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 cekluk. Itu saudara, kalau takdirnya saudara yang jadi pulpen, gimana perasaan saudara? Lagi diam cekluk, itu kan zolim sekali. Ini serius hadir. Atau lagi diam terus tangan, halo, lihat nggak dia gitu? Terus diijabah seumur hidup. Halo, ngeliat. Ada yang sambil duduk ya, nyebutin karpet ini. Halo, lihat tidak? Udah menyumbangnya sedikit. Ini serius saja. Sami'an basyiron qariban wa huwa ma'akum. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha dekat, dan Dia bersamamu. Hati-hati yang kesini ngebonceng pacarnya. Kesini boncengan niat nyari ilmu. Ayo pinjam kardus, pakai hijab tuh. Allah tahu waktu sengaja digas, sengaja direm. Allah tahu maksud tersembunyi. Tinggal dikasih paku aja di jalan. Serius hadirin. Allah tuh tahu semuanya. Nggak bisa bohong, nggak bisa sembunyi. Dan kalau Allah mau ngebuka siapa kita, pasti kebuka, nggak bisa dihalangi. Cara yang paling aman, kalau udah jadi dosa, tobat. Tobat. Gimana kalau Allah ngebuka aib? Ya nggak usah takut kita dihina orang, tapi takut nggak diampuni. Allah juga udah tahu lah, kalau kita dibuka kita bakal dihina rame-rame. Kalau buka paling dikit ya, supaya kita tobat. Tapi kita lebih takut kebuka aib daripada takut nggak diampuni. Padahal yang bahaya kan nggak diampuni Allah. Cukup segitu. Jangan banyak ngobrol, kecuali perlu aja. Nggak usah, kalau dagang jangan banyak muji barang dagangan. Yang menentukan laku tidak tuh Allah. Banyak omong berlebihan. Kalau Allah bikin nggak laku, tetap aja nggak laku, tapi dosanya udah jadi. Jangan sumpah palsu. Jangan suka bertengkar, adu argumen. Kalau lagi marah mah diem aja. Sebab kalau yang marah mah nggak memerlukan kebenaran, dia maunya pembenaran. Nih, suami istri, suami, calon suami, kalau lagi beda pendapat dengan istri, diem, zikir aja. Karena kita bela diri juga kalau lagi nggak pas, walaupun kebenaran nggak dipercaya. Sumpah, nggak usah gitu. Tadi mana kemana Pak? Itikaf, kan udah minta izin. Kenapa? Ditelepon nggak ngangkat, malah dimatiin. Namanya juga itikaf, Bu. Gak percaya Pak, gak percaya. Jumatan aja jarang, masa ujuk-ujuk itikaf. Iya Bu.
Saya emang selama ini berlumur dosa, Jumatan gak bagus, tapi saya sadar saya memperbaiki diri, makanya saya minta izin. Gak percaya Pak? Ya udah nggak apa-apa. Allah ngelihat saya. Jangan nyebut-nyebut Allah gitulah Pak. Biasanya juga enggak. Bu, saya ngomong yang sejujurnya. Allah jadi saksi. Saya ngomong jujur bukan supaya ibu percaya. Kalau ibu percaya amal ibu, ibu nggak percaya amal ibu. Sok aja lakukan. Mau marah boleh, nggak marah boleh, semua masing-masing. Tapi saya itikaf. Lempeng. Gak percaya, mustahil. Ya udah, diam ya, wirid. Ya Allah, ini buah tabungan saya selama ini. Memang selama ini saya pembohong. Giliran jujur nggak dipercaya. Ya Allah, astagfirullah, ini tabungan saya. Ampun. Apa istighfar Pak? Ya, ngebohong kan? Ya, saya banyak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa menyebut a'udzubillah? Emang saya setannya? Ya istighfar, pelanin aja. Kalau ngomong keras istighfar, salah apa lagi saya Pak? Ya astagfirullah. Nah gitu aja, ada percuma banyak ngomong juga. Kalau lagi nafsu mah nggak siap. Minta tolong ke Allah. Mungkin tengah malam si ibu bangun, Pak, maafin saya ya. Benar Bapak itu itikaf sama dengan teman-teman saya, Bapak suami teman saya juga itikaf. Maafin sudah buruk sama. Ya Bu, nggak apa-apa. Sok atuh tahajud. Nah gitu, nggak boleh ngomong gitu. Udah ditolong oleh Allah, dia paham, jangan sok berjasa ya. Makanya jaga lisan Bu, jaga lisan. Dia aja baru 2 hari ini ngejaganya. Iya Bu, ya nggak apa-apa. Simpel, jangan sok berjasa, jangan sok penting. Harusnya gitu. Maka kalau orang udah banyak ngomong, celetak-celetuk, segala dikomentarin, ada yang ngasih masukan gak mau kalah, selalu menjawab. Itu ciri-ciri kurang iman tuh. Orang yang imannya bagus, kalau ada yang mengoreksi tuh bersyukur, karena pasti Allah yang menggerakkan, ya kan? Koreksi itu kan aset. Allah yang menggerakkan dia, terlepas caranya enak atau nggak enak. Tapi kan yang paling penting kita jadi tahu apa yang berbahaya bagi kita. Kayak ada ular, saya nggak lihat ular, terus ada ular di bawah. Masa harus maaf ya, sehubungan dengan aktivitas A berdakwah, sehingga A kurang memperhatikan apa yang terjadi di balik meja. Perlu saya sampaikan, sesungguhnya di bawah meja ini ada ular berbisa. Saya udah dipatuk Pak. Pakai atuh matanya itu ular. Ngomongnya nggak enak, tapi kita jadi cepat bereaksi. Kan yang bahaya bagi kita bukan omongannya, ularnya. Orang ngomong sejelek apapun ke kita, mengkritik, yang bahaya kan bukan dia, tapi kejelekan kitanya, betul? Jadi gimana? Kalau ada ular di sini, orang ngomong ngasih tahu nggak enakan, sini ada pentungan, mana yang kita pentung? Jawab. Orangnya atau ularnya? Gini ularnya dulu. Dasar ngaco begitu. Ular yang dipentung, yang ngasih tahu dikasih hadiah. Nah, kita mau mentungin orangnya. Nggak mungkin orang ngomong tanpa izin Allah, benar? Terlepas benar atau tidak, caranya bagus atau tidak, tetap kita untung. Kurangi celetak-celetuk ya. Nah, termasuk lisan ini bisa sekarang dalam bentuk tulisan, yaitu status. Itu sama tuh.
Macet, itu panjang. Ini kan sama dengan teriak macet. Terus jadi lancar tidak? Enggak. Hujan, baju nggak ada yang kering. Terus gimana? Jadi berhenti hujannya. Nah ini termasuk bahaya lisan, bahaya tulisan. Termasuk kalau lagi jengkel, tersinggung, nulis, hati-hati. Penyakitnya itu bukan tulisannya, sennya. Jadi kalau udah jengkel, kalau tetap pengen nulis, tulis, tapi jangan di-send. Dan cukup aja keluar. Saya pernah tuh tergelincir, malam capek di luar kota, ada berita nggak enak, jengkel sekali, nulis tuh, karena udah mau tidur, nulis, baca lagi, di delete, nggak bisa, sudah nyampe. Aduh, masalah nambah. Sebetulnya sederhana ya. Kalau kita lagi nggak nyaman, itu pasti omongan kita ikut nggak nyaman, raut muka nggak nyaman, tulisan nggak nyaman. Maka jangan mengeluarin wajah, jangan ngomong, jangan nulis. Harus dinyamankan dulu. Bagaimana nyaman dulu? Zikrullah. Kalau nggak pakai zikir, udah pasti tulisan tuh jelek. Masih ingat ilmu cemburu? Coba, cemburu hati nyaman atau tidak? Jawab hadirin. Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati tenang atau galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan semua pengorbanan begitu, urusan jadi beres atau nambah? Tuh kan aneh banget. Udah susah tidur, pikiran kacau, hati galau, urusan nambah. Salah berarti ya. Harusnya kalau cemburu udah, jangan bereaksi, jangan ngomong, jangan nulis. Jadi ngapain? Wasta'inu bisabri wassalam. Udah ambil wudhu, sholat. Belum tenang, nggak apa-apa, dan nggak harus dijawab segalanya segera. Nanti dia ngambek lagi, saya telat jawab, lebih bagus telat jawab tapi benar daripada langsung jawab tapi ngaco. Ya begitu. Ya begitu. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, kita selesai. Tahan dari banyak komentar. Jangan ngobrol kecuali yakin benar. Tidak usah segala ingin kelihatan pinter. Kalau kita ditanya, kita nggak tahu, jawab tidak tahu, jangan maksain sok tahu. Jauh lebih baik dianggap bodoh tapi benar daripada dianggap pinter padahal ngaco. Jelas? Nggak usah segala ingin tahu tentang orang kalau tidak ada manfaatnya. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek. Wala tahassasu, jangan serba ingin tahu. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Iyyakum wadzanna, hati-hati terhadap prasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadis, sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta perkataan. Dah diem. Silakan, ada yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sudut AA menghadapi sekarang situasi yang ancaman lah ya, atau seperti hanya Syiah, kemudian komunisme, artinya hal-hal itu pun sikap terbaik kita seperti apa dalam menghadapinya? Ada pengelolaan hati, tapi juga ada actionnya juga. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngukur diri kita apa? Kalau kita kelingking, kita harus mindahin drum, yang terjadi kelingking patah. Kalau kita punya kekuatan ngedorong, dorong.
Saya harus ngukur posisi saya apa. Menyelesaikan itu tidak semua masalah bisa selesai, benar? Paling tidak kita ambil bagian dalam solusi. Nah, solusi itu beragam. Ada yang bagian depan. Kalau peperangan tuh kan ada sandi yudanya, bagian intelnya, dia bagian dari solusi. Ada pasukan pendahulunya, ada batalionnya yang rame-rame, ya itu solusi. Udah itu ada yang bagian administrasi, beragam. Nah, jadi kita ukur kita di posisi mana dan lakukan proporsional. Dan kita jangan menuntut orang lain melakukan sesuatu yang bukan di posisinya. Benar? Salah satu langkah saya adalah terus mensosialisasikan ketauhidan ini. Karena sebab mana yang penting? Belajar sholat atau belajar tauhid? Dua-duanya penting. Tapi mana yang lebih penting? Nah, tauhid dulu. Karena kalau diajarin sholat tidak mengenal Allah, dia mau khusyuk ke siapa? Sholat bisa jadi beban buat dia, karena dia tidak tahu ini sholat itu apa manfaatnya, apa keuntungan buat dia. Tapi ketika tahu Allah dan Allah menyuruh kita sholat supaya kita dekat dengannya, dicintainya, ditolong olehnya, itu sholat jadi kebutuhan buat dia. Makanya yang pertama diajarin itu la tusyrik billah. Nah, saya ambil bagian di sini, Pak. Terus berusaha dengan ini live nih, direkam, masuk YouTube, masuk ke berbagai perangkat. Nah, itu tauhid dengan metode, ya. Ada lagi yang bagian frontal, ada yang bagian nulis, ada yang insya Allah mudah-mudahan kalau saling melengkapi. Ini seperti masjid ini. Saya yang tampil sekarang, padahal ada yang ngurus sound system, ada yang ngebersihin karpet, ada yang nyediakan air. Semuanya pejuang. Mana yang paling mulia, yang paling ikhlas? Boleh jadi petugas cleaning service itu lebih berkedudukan di sisi Allah daripada yang ceramah sendiri. Nah, begitulah. Maka posisi kita di mana, lakukan maksimal sambil bersinergi dengan yang lain, ya. Syiah itu saya belajar juga, bertanya kepada yang sudah pernah ke Iran, yang tahu lebih banyak tentang Syiah. Ternyata memang kelompoknya sangat beragam, dari yang paling ekstrim, sangat membenci sampai menuhankan Ali, sampai yang sangat toleran ya kepada Sunni. Mereka sama mengakui Abu Bakar, dan jadi sangat beragam gitu. Dari yang mut'ahnya tuh wah kayak gimana lah ya, sampai ada yang gak mau juga. Jadi memang sangat beragam. Bagusnya kita belajar sehingga tindakan kita proporsional gitu. Ya begitu. Ya, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Dihitung sampai 3, kalau tidak ada selesai. Sambil sedekah ya, boleh. Sedekah itu mana yang harus berterima kasih? Yang disedekahi atau yang bersedekah? Jawab. Dua-duanya, yang disedekahi dan yang berterima kasih. Yang paling untung yang disedekahi, yang bersedekah. Oh, yang ditolak bala yang bersedekah, yang digugurkan dosa yang bersedekah, yang dilipat gandakan rezeki yang bersedekah. Makanya kalau saudara lihat kotak infak lewat, saudara berterima kasih, untung lewat ke saya, jangan jengkel ya, atau pura-pura kelewat. Silakan pertanyaan selanjutnya teh. Jadi hukumnya begini, kalau kita itu harus menolong orang yang dizolimi dan menolong orang yang berbuat zolim. Kalau yang dizolimi kita bela, tapi yang berbuat zolim kita cegah. Nah, mencegah kezoliman itu ada 3. 1, tolak dengan tangan, artinya dengan fisik. 2, bil lisan, dengan lisan.
kalau nggak berani minimal di hati sudah menolaknya. Itu selemah-lemah iman. Nah kalau akhwat bisa membungkam bibirnya, tapi saya kira tidak bijaksana ya, lagi ngobrol dibungkam atau langsung pakai plester. Bicara baik-baik dengan lisan teh, jangan dilarang gibahnya, dibelokkan obrolannya. Sebel banget. Bentar. Itu dosen kemarin ada pelajarannya enggak? Dibelokkan. Itu termasuk menghentikan. Tapi kalau dibelokkan oleh kita ke sana sini dia tetap lurus, kita ingatkan dia, jangan sok soleh lah, kan baru kemarin ikut pengajiannya juga. Kita nggak mempan, maka ada satu teknik terakhir. Kalau dia ngobrol sama kita cuman berdua, maaf ya, saya mau ke belakang dulu. Itu efektif menghentikan dia ngomong. Sebab kalau dia ngomong sendiri kan dia nggak mau. Dan di belakang itu luas hadirin, tidak harus selalu masuk toilet ya. Maaf saya ke belakang dulu ya, pengen cepet-cepet ke belakang, maksudnya pengen cepet-cepet berhenti. Boleh itu? Dialihkan, diingatkan, atau ditinggalkan ya. Halo? Kan tidak selamanya kita bisa menghentikan. Dosen gibah, orang tua gibah, atasan gibah, rada susah tuh menghentikannya. Tapi tidak ada yang berani mencegah kita ke belakang. Benar? Tahu kenapa? Karena ke toilet tidak bisa diwakilkan. Ada lagi? Ya. Ini teman-teman dari mana acara ini? Cung, SMS, Cung. Yang tahu dari SMS bergiliran. SMS dulu ada? Acungkan tangan. Karena kita ngirim 1200 SMS berarti nggak efektif satupun juga ya. WhatsApp, lewat WhatsApp. Terima kasih. Lewat Facebook, alhamdulillah. Instagram ada gitu, Twitter. Saya kan nggak ngeposting ya. Aslinya ya ini memang acara ini acara paling unik pengajian di pengajian ini. Pindah-pindah waktunya. Harusnya kan Sabtu tanggal 23, tapi A-nya nggak ada karena tugas ke Belanda. Tahu-tahu tanggal 15 nggak jadi ke Belandanya. Ini kadung diumumkan katanya. Ya sudah, jalanin saja. Yang lain kenapa pada kesini nggak jelas? Tahu dari mana? Kesadaran, ya kesadaran. Tapi kalau saya melihatnya satu aja, ini Allah yang ngumpulkan. Karena semua kebaikan tuh hanya datang dari Allah. Karena takdirnya ilmu ini harus sampai ke saudara, maka akan sampai juga. Bagaimanapun caranya bakal nyampe. Terima kasih ya Mbak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, gimana caranya untuk bisa bersabar sama ikhlas? Kalau kita berdoa kan Allah tidak selalu menjawab langsung gitu, kadang perlu waktu. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa bersabar sama ikhlas menerima takdirnya Allah? Terima kasih. Ya. Jadi pengen cepet gitu. Emang cepet baik. Gini ya, tugas kita mah bukan ngatur Allah, ngatur diri supaya bisa patuh, udah cukup ya. Halo. Jadi Allah mah jangan, ya Allah, engkau tahu umur saya udah segini, tahun depan harus nikah, Januari awal bulan. Emang siapa kita ini pakai ngatur-ngatur? Dihidupin juga udah untung ya kan. Coba kalau kita ditakdirkan jadi perkedel, kita dihukumnya hadir. Serius.
Nah justru yang bikin neken itu kita masuk ke wilayah yang itu bagian Allah. Wilayah kita mah menikmati aja episode demi episode. Baik ya. Ketidaksabaran itu kan ketika kita ingin ngatur Allah, betul? Allah tuh harus nurut. Pokoknya bayarin utang saya, please. Justru utang kita yang harus dibayar ke Allah. Jangan telat dong ya Allah. Lah kita yang telat terus. Telat sholat, telat zikir, telat tobat ya. Jadi biarlah Allah mah takdir mah urusan Allah yang maha baik, maha bijak, maha sempurna, yang tidak pernah mengecewakan. Mending urus urusan kita. Betul? Halo? Kayak utang. Ada yang pengen lunas segera. Emang kalau utang lunas cepet jadi bagus gitu? Ada yang gara-gara utang lunas, tahajud lunas, saum lunas, ngaji lunas. Oleh Allah dibayarin tuh, padahal nggak seberapa utangnya. Susah aja buat ngelunasin. Aduh sampai ya Allah, dia tahajud, tolong please ya Allah. Utang. Temen saya aja 5 juta engkau lunasi. Saya 500.000 masa kelewat, tolong. Oleh Allah nggak dibayar-bayar, dan dia nganggap Allah, ke Allahnya gitu. Sampai lama-lama saya tahajud hanya hutang. Tahajud mah tobat. Sampai di akhirnya lebih fokus bagaimana tahajud bisa tobat. Baru sisanya ngedoa, ya Allah lunasi utang. Yang tadinya inti itu tahajud untuk hutang, sekarang tahajud untuk tobat. Lama-lama lebih nikmat lagi tahajud. Minta dilunasin, Allah kau maha tahu. Lunas tuh waktu itu. Karena Allah lebih menginginkan kita jadi ahli tahajud. Punya tabungan emas, tiba-tiba ada yang nipu. Susah sekali. Ini baik atau buruk? Kenapa Allah nggak ngembaliin? Ya karena kita sudah menuhankan tabungan. Seakan-akan tabungan inilah yang menjamin masa depan. Seakan-akan tabungan inilah yang bisa membiayai semua kehidupan. Dengan tabungan kita bakal terjamin. Itu kan musyrik, benar? Oleh Allah takdirkan aja, ketipu. Udah diakalin pakai pengacara, lapor ke polisi, tetap nggak bisa. Lama-lama nggak kepikir tuh, karena fokusnya sekarang, nggak ada tabungan juga, saya tercukupi. Nggak ada yang kurang. Jadi mulai syukur. Mungkin sudah itu baru oleh Allah dibalikan hati ngebayar. Gitu Mbak. Yang mana tadi yang nanya? Jangan sok tahu ah. Jalanin aja itu. Sama saya juga gitu Mbak. Dulu waktu zaman badai, kapan berhentinya badai ini? Kata guru saya, ya kalau mandi belum bersih jangan nunggu berhenti, bersihin dulu ya. Hanya lagi kapan berhentinya saya mandi? Lah itu kotor hadirin. Kayak keramas, kapan berhentinya saya keramas? Atau bersihin dulu nanti berhenti sendiri ya. Halo? Ya udah gitulah. Udahlah Allah teh maha ngerti lah keadaan kita. Nih hadirin, kenapa kalau kena dingin kita menggigil? Karena tubuh ini kedinginan, supaya hangat maka dibuatlah menggigil. Itu teh supaya hangat. Kenapa kalau ke tempat panas badan jadi berat kayak sekarang nih, terus keringetan? Karena kalau panas nggak keluar keringet bisa repot tubuh kita kepanasan, maka didinginkan. Udah ngerti sekali Allah bagaimana membuat sistem tubuh ini. Kayak kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, maka dari paru-paru itu yang prioritas kemana? Ke otak. Kita ngisep oksigen dikit, langsung si tubuh tuh oleh Allah diatur neken si oksigen tuh ke otak. Mungkin di sini jadi kesemutan karena kekurangan oksigen. Karena kalau otak kekurangan oksigen pasti culun kita ya nggak? Segitu canggihnya tubuh ini tanpa kita sadar. Nih,
Mau tahu kecepatan pertolongan Allah? Itu mah luar biasa. Ini kecepatan saraf aja. Coba ada jarum, tempelkan ke sini jarum. Kita pasti cepat. Baru juga nyentuh. Apakah ini yang memerintahkan bergerak? Tidak. Ini otak. Ini ketemu jarum, baru juga nyentuh, dia ngirim informasi ke otak. Ada yang nancep, turun lagi. Tarik tangan. Coba kalau dilecep. Oh, kan? Tuh kayak saudara ketawa ini real time hadirin. Mendengar lucu, perintah kotak ketawa. Coba kalau telat, nanti pas pulang di jalan itu kan masalah besar. Ini serius hadirin. Luar biasa. Kita sering terpesona dengan airbag di mobil. Pas tabrakan langsung ke sini. Itu nggak seberapa dibanding kecepatan reaksi otak ini, benar? Bayangkan ketemu dengan jarum di sini atau di kaki yang ujung bawah, langsung kaki kita ngangkat. Itu bukan kaki yang mau ngangkat, otak yang nyuruh ngangkat. Nyentuh jarum, perintahkan, ngirim informasi ke sini, balas lagi, angkat kakinya, begitu. Ke mulut teriak, au, begitu. Serius. Udah diurus segitu sempurna, kan? Dan tanpa kita sadar, urusan kita yang lain-lain juga sama diurus sempurna. Cuman kita mah yang nggak yakin ke Allahnya, betul? Ini kita bisa gini-gini, rezeki ada terus, padahal kan nggak jelas kerjaannya, nggak jelas gajinya, bener? Hidup, ada itu santri pak. Aduh, saya malah nggak jelas penghasilan gimana ya, anak berapa? 6 hadir. Jadi yang jelas apa? Yang jelas anak ada 6. Makan itu. Semuanya makan, seger, berpakaian, bisa jalan-jalan. Nggak jelas itu gajinya pak. Masya Allah. Ayolah ke Allah tuh full husnudon. Senang hadirin. Kita mah suka ngarang, ngatur sendiri. Pasrah. Kalau pasrah kapan ikhtiarnya? Justru orang yang sempurna ikhtiar tuh yang pasrah. Jadi kalau ingin tahu ahli ikhtiar itu adalah ahli tawakal. Coba masuk ke gunung, ada pos, barang siapa yang melaporkan ke pos penjagaan dan memasrahkan dirinya untuk diurus urusannya, dibimbing sampai ke puncak, maka kami jamin akan dilayani dengan baik. Ada 2 grup, yang satu wah di hutan enggak nanya terus. Yang satu laporan, Pak, saya lapor, saya mau ke puncak gunung, saya tahu Bapak sudah janji Bapak pasti ditepati, saya pasrahkan diri saya untuk mendapat bimbingan Bapak melewati ke hutan belantara ini. Siap, tinggalkan itu beras yang 2 karung di punggung, tidak ada gunanya. Di hutan banyak makanan. Itu apa di leher dikalungkan 2 galon gitu. Selain tidak elok ya. Saudara bisa membayangkannya. Astagfirullah, astagfirullah. Selain nggak elok itu leher bisa bengkok. Tinggalkan. Nggak usah bawa kartu kredit, nggak ada ATM. Sing efisien. Ayo, Pak, kok nanjak Pak? Dek, jangan banyak omong, nikmati saja. Saya nggak mungkin menjerumuskan. Saya pilih tanjakan ini karena di depan ada pohon nangka mateng, tahu? Pak, licin nih Pak, jalannya melorot terus. Dek, gak usah rewel. Di bawah ada mata air. Pak, ada babi hutan, tenang. Tinggal miring. Babi hutan gak bisa belok, tahu ya? Simpel.
Mana yang duluan sampai ke atas? Kan? Yang jago ikhtiar atau yang jago tawakal? Mana yang paling menikmati perjalanan? Yang merasa jago ikhtiar atau jago tawakal? Gitu hadirin. Nah yang tadi ruwet-ruwet itu pasti ngandelin pikirannya, ngandelin akalnya, ngandelin ikhtiar sendiri. Yang paling enak tuh ngandelin Allah. Jelas tidak ini hadirin? Saya paling sering diserang nih di sini. Nyuruh pasrah. Pak, ngurus pesantren Daruto itu gede nih, 1/4 triliun 1 tahun kebutuhan kita kan? Apa gampang ngebangun di sana sini, ngurus santri segitu banyak, ngasih makan, gaji, kesehatan? Karena tawakal begitu. Didatangkan ahli manajemen, didatangkan ahli standarisasi, didatangkan ahli keuangan, didatangkan oleh Allah ahli teknologi yang dengan sukacita didatangkan orang-orang yang kelebihan uang yang kekeh mau nyumbang ya. Tuh enak. Halo? Gitu. Kenapa saudara melongo begituan? Ini prinsip yang sangat penting. Dalilnya jelas. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, pasti Allah cukupi. Dicukupi informasinya, dicukupi intelektualnya, dicukupi data-datanya. Jadi yang namanya cukup tuh bukan perkara makanan. Kita perlu data, dicukupi data. Kita perlu informasi, beri informasi. Kita perlu fasilitas, cukupi fasilitas. Kita perlu sistem, dicukupi sistemnya. Allah Maha mencukupi. Tidak penting bagi kita banyak, yang penting cukup. Buat apa sepatu banyak ada yang cukup? Alhamdulillah. Saya jadi emosi begini. Kapan kita mau ke Bandung sama-sama? Nengok pesantren di Bandung. Nyewa bus, mau gratis atau mau bayar? Mau gratis atau mau bayar? Coba saudara tanya sama santri di Bandung. Santri mau dibagikan sorban gratis atau bayar? Pasti mereka nyebut bayar. Karena harga diri hadirin. Ini tekniknya. Masa tuh mau gratis terus ya? Minta ke Allah. Jangan biasakan suka ingin gratis. Benar? Jadi mau gratis atau bayar? Tadinya mau kita gratisin ya. Kita mau bayar, yang terjadi digratiskan, kehormatan terjaga. Benar? Ya emang begitu. Saya diajarin guru saya, jangan pernah mau jadi beban bagi siapapun. Sanggup bayar, bayar. Nggak sanggup, nggak usah. Gitu. Saya ingin nanti grup kini kita sewa 1-2 bus, kemudian kita camping di Eko Pesantren. Mau? Kita pagi harinya olahraga sambil berkuda, ngasih makan kuda, lalu saling memanah satu sama lain. Oh, saya tidak boleh dusta hadirin. Di sana ada permainan namanya archery game. Bukan perlombaan, pertandingan memanah. Kalau perlombaan searah, benar? Lomba lari, lomba renang. Kalau pertandingan tinju, pasti beradu, nanti 5 lawan 5 saling memanah. Bagus hadirin. Enggak, panahnya pakai karet di depannya ya. Merasakan perang di zaman Rasul tuh seperti itu. Ya walaupun sederhana. Camping, malamnya muhasabah, pagi cross country. Mau begitu? Nabung dulu ya. Kita ada fasilitasnya di Eko Pesantren. Ya sambil lihat santri di sana, lingkungan pesantren dan kuda ya. Terima kasih rekan-rekan. Tidak terlalu malam. Allah ada enggak menyaksikan kita? Ikuti sami'an, qoriban, basyirat, wa huwa ma'akum.
Allah maha mendengar, maha dekat, maha menyaksikan, dan Dia bersamamu. Terus ingat-ingat ini. Lagi jalan, mau tidur, di mana aja, lagi ngobrol. Semakin sering ingat begitu, semakin nyaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib. Duhai Allah yang maha menatap, maha mendengar. Wahai yang maha dekat, wahai yang menciptakan kami, wahai yang menghidupkan kami, yang mengurus kami siang dan malam. Wahai yang maha tahu segala-galanya tentang diri kami, berkahilah majlis ini ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Selama ini kami sering ragu kepadamu. Kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Hati kami lebih condong kepada duniawi daripada condong kepadamu. Ampuni ya Allah, bahkan dalam salat pun kami jarang ingat padamu. Ampuni semua kemusyrikan kami. Ampuni kami sering tidak ridho dengan takdirmu, sering berburuk sangka padamu. Ampuni kami jarang-jarang mensyukuri limpahan karuniamu yang tiada bertepi ini. Ampuni ya Allah, berapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Ampuni, hati ini lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada mencari ridhomu. Ampuni, hidup kami diperbudak dunia, diperbudak nafsu, diperbudak syahwat. Ya Allah, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Padahal sering kami menyesalinya. Ampuni ya Allah, maksiat yang dengan sadar kami perbuat. Astagfirullah. Ya Rabb, ampuni. Ampuni ya Allah, maksiat demi maksiat yang kami sembunyikan selama ini. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Rabb, jangan biarkan hidup kami berakhir su'ul khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya Sami, ya Bashir, ya Qarib. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb, ya Rahmat Rahim. Hadirin, doalah masing-masing, jangan ragu-ragu. Allah Maha mendengar. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin. Doalah agar kita tidak diperbudak syahwat, tidak diperbudak nafsu, agar bisa menghindari maksiat.
Doakan orang tua hadirin, terutama yang sering menyakiti, yang sering menyia-nyiakan. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Ya Allah, kuatkan iman yang masih rapuh, teguhkan ya Allah yang masih goyah, berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Fattah, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah, karuniakan rumah tangga sakinah penuh barokah ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, lahir batin sehat walafiat, karuniakan kepada kami akhlakul karimah, rezeki yang halal barokah, undang ke Baitullah ya Allah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tolonglah saudara kami yang teraniaya ya Allah, yang dilanda bala musibah di penjuru bumi manapun. Engkau maha menyaksikan, Engkau maha kuasa, Engkau maha menghibur hatinya ya Allah, Engkau maha melindungi, Engkau yang tidak pernah mengecewakan. Tolonglah ya Allah, jangan biarkan kezaliman berjaya ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, yang takut padamu, yang dapat membimbing kami semakin dekat denganmu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi. Allah pasti setiap kita, malaikat juga hadir banyak. Tempat ini nanti jadi saksi di akhirat, termasuk air wudhu yang menetes. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai husnul khotimah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.